Selamat datang di podcast Komis Pemuda BNKB Jakarta. Saat ini kita akan berbincang dan kita mohon maaf kita baru adain podcast lagi. Azan? Gak apa-apa, biarin aja. Kan apa namanya? Apa istilahnya itu ya? Kan kita saling menghargai. Toleransi Mereka lah. bicara, kita berbicara. Ya, artinya kan sama-sama dengar lah. Suara kita pasti didengar lah. Nah, jadi kita mohon maaf kita baru podcast lagi karena di sana sini banyak kesibukan. Jadi teman-teman banyak yang sibuk juga ini, termasuk saya juga sih sebenarnya. Ya. Nah, kita akan berbicara mengenai sesuatu hal yang penting menurut saya diketahui oleh teman-teman semuanya. Jadi saat ini kita kedatangan tamu yang gak istimewa juga sih sebenarnya itu. Biasa aja. Cuma ya kita anggap istimewa lah saat ini gitu kan. Karena kita lihat bodinya ya luar biasa gitu kan. Aldo Halawa. Siap Bang. Jadi, terima kasih Aldo Siap. sudah datang. Terima kasih sudah diundang Bang. Nah, kemarin itu lu tanya ke gua apa yang mau dibicarakan. Nah, memang itu Surprise dan nggak dikasih tahu. Karena Jadi, gue dengar nih Bang, podcast ini ketika ngundang narasumber atau gestar lah, itu dikasih tahu topiknya Bang. gitu. Jadi kan bisa dipersiapkan jawaban-jawaban bagus. Kan ditonton mak gue nih. Gitu. Kan lu kan luar biasa. Jadi kan lu nggak perlu tahu, cuma tahu lu kalau nggak salah dari A sampai Z. Kan lu yang kemarin lu kasih tahu gue itu, gue juga nggak tahu itu. Yang ternyata sih terlalu banyak cerita kita nih Bang. Tapi gak layak tayang. Oke lah, kita mulai ya. Jadi, Do, gimana Bang? agak serius ya? Siap. Kayaknya lu nggak pernah serius soalnya kalau diajak ngomong. Serius itu adalah haram buatku sebetulnya. harus ketawa-tawa. Gitu ya, biar awet muda gitu. Padahal umur masih muda. Oke Do, jadi ada hal yang luar biasa. Secara pribadi ya, saya melihat lu itu luar biasa, gitu ya. Lu bisa apa namanya? Ada saatnya jatuh, ada saatnya lu bangun lagi gitu ya. Siap. Ada saatnya lagi on fire sampai sekarang gitu ya. Jadi posisinya sekarang on fire si Aldo. Oke Do, jadi kita pengen tahu nih. Pernah kita dengar ya? Lu pernah gagal gitu ya, artinya gagal mungkin dalam hidup lo gitu ya. Sering Bang. Ya iya kan, sampai jadi kalau teman-teman lihat, jadi orang ini dia pernah minum Baygon. Kenapa lu on air Bang? Jadi dia pernah minum Baygon. Jadi artinya bahwa ada saatnya, ada di waktu tertentu dia langsung titik nol gitu ya tadi ya, titik nol. Dan puji Tuhan gitu ya, tidak terjadi apa-apa. Nggak jadi mati lah Bang. Kalau udah buka langsung aja ajar. Nah, gimana itu Do? Apa ceritanya? Kenapa bisa begitu gitu? Cerita apa yang minum? Kenapa makan? bisa? Maksudnya tuh kalau saya lihat itu titik nol lu lah ya. Artinya kenapa bisa berbuat sedemikian parah gitu ya? Siap. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Tapi sebelumnya apa? Sebelum gua cerita Bang, gua mau klarifikasi dulu. Oke. Sebenarnya gua nggak minum Baygon. Oke. Gua minum racun tikus. Racun tikus ya? Iya. Kalau Baygon takut gua kebakar tenggorokan. Oh, racun tikus. Racun tikus, Bang. Berarti teman-teman bukan Baygon, tapi racun tikus. Jangan dicontoh. Sama-sama kan. Oke, Do. Jadi sebenarnya sih Bang, kenapa gue melakukan itu lebih ke arah dulu tuh kan gue lulus SMA pengen banget jadi pilot. Pengen jadi pilot. Setelah masuk awal lulus SMA gue bahkan nggak dapet pilot gitu. Gue masuk akademi perminyakan. Udah berjalan sekitar 8 bulan, gue puji Tuhan keterima sekolah pilot. Iwan sama Aldo mau pindahin Pak Pendeta mau keluar pelayanan. Oke, sebentar kita skip dulu ya, karena ada yang mau keluar. Jadi kita mau pindah mobil dulu. Ada sih kunci gua dulu. Ada. Awas si Aldo juga deh. Sorry ya, kita skip. Ini ada iklan sebentar nih. Iya. Apa? Iya. Sebentar deh, bentar. Oh iya deh. Iya. Ini jadi ada iklan tadi teman-teman.
ada iklan. Jadi sekarang kita lanjut. Nah, silakan Dok. Apa namanya titik terendah lu itu sampai lu ambil keputusan minum racun tikus itu? Itu poinnya ternyata. Iya. Jadi sebenarnya Bang, ketika gue masuk sekolah pilot itu gue merasakan kayak gue bukan di sini aja gitu. Terus dan pas dalam perjalanan gue memutuskan untuk keluar. Gue tidak terima dengan apa yang akan terjadi. Sebentar. Kenapa keluar? Aduh, banyak cerita keluar, intinya keluar lah. Oke. Karena kalau di on air gue takut juga. Institusinya Bang. Ya. Oke. Intinya ada beberapa faktor yang mendukung gua untuk memutuskan keluar dari sekolah pilot itu. Dan gua merasa memang itu jalannya Tuhan. Nanti gua bisa cerita after this story lah. Kenapa gua melakukan suicide? Karena pada prakteknya ketika gua minum, gua nggak terima ketika gua gagal. Dari dulu tuh gue selalu nggak terima kalau gue gagal. Jadi ketika gue keluar sekolah pilot, orang-orang bahkan keluarga gue kan udah tahu nih bicara Aldo bakal jadi pilot, dan memang gue selalu menggebu-gebu untuk bicara menjadi seorang pilot. Tapi ketika gagal, gue malu, gue takut orang-orang membicarakan tentang kegagalan gue. Jadi itu salah satu yang nggak gue terima, makanya gue melakukan itu. Gua minum itu ingat jam 2 pagi Bang. Itu gelas sama racunnya gua nunggu 1 jam. Gua mikir apakah ini jalan-jalan terakhir. Dan fun fact-nya Bang, sebelum meninggal itu sebelum minum itu kan ekspektasinya meninggal gitu. Sebelum itu gua melakukan hal-hal lucu Bang. Gitu. Gua potong rambut dulu. Jadi ketika gue dipeti, keren aja kelihatan rapi gitu. Betul. Jadi maksudnya dia udah bisa melihat nanti model gue di dalam peti seperti ini. Bahkan Bang, gue udah siapin sepatu pantofel gue, udah siapin jas gue. Memang nggak terang-terangan, tapi di dalam lemari itu udah paling kanan lah, yang paling cepat diambil gitu. Jadi maksud gue mau mati nggak nyusahin orang gitu kan. Gue udah siapin persiapannya. Gue udah nulis surat lah buat permintaan maaf segala macam. Nah, gue minum jam 2, jam 6 pagi gue bangun Bang. Gak jadi mati gue. Ya kan gue panik ya. Ini racun udah masuk, mati juga belum. Akhirnya gue lapor ke nyokap, Mas saya udah minum ini segala macam. Bawa ke rumah sakit. 2 hari gue di rumah sakit. Ya puji Tuhan racun tikusnya nggak efek apa-apa. Gue cuma kena istilahnya psikolognya aja, dari sisi mental gue aja. Dan after kejadian itu proses healingnya lama loh. Gue bahkan bicaranya 3 bulan pertama setelah kejadian itu gue nggak berani ngomong ke orang. Nggak berani ketemu orang. Kenapa? Karena gue malu. Orang-orang ya yang di sekitar gue tahu. Berarti maksudnya lu malu karena lu gagal gitu ya? Ya. Oke. Tapi ada satu titik yang benar-benar yang bikin gue berubah, itu bokap gue Bang. Jadi selalu bokap gue berbicara apa yang mau kamu lakukan ke depan, jangan lihat ke belakang. Satu sisi pernah dia nanya, kamu melakukan apa dong? Saya mau kerja. Bokap gue jadi punya perusahaan. Saya mau kerja sama bapak aja sambil belajar. Oke. Ditanya dong sama bokap, kamu kelebihan kamu apa? Buset, ini kan anaknya gitu loh, maksud gue. Bukan karyawannya gitu, bukan orang yang mau interview kerja gitu. Kamu punya kelebihan apa? Ya mungkin saya cuma bisa hitung-hitung aja. Papa nggak mau kamu anak karyawan saya cuma lulusan SMA yang akan meneruskan usaha saya. Bapak mau kamu kuliah. Dalam pikiran gue kan, gue mau ngapain lagi kuliah gitu. Takut gagal lagi sebenarnya sih Bang. Udah 2 sekolah gue gagal, ini yang ketiga. Puji Tuhan masih lancar lah, gak tau nih ya berhasil apa enggak kan. Amin kan, harus berhasil gitu. Amin lah Bang, bisa ulang lagi gue. Udah 3 kali ospek gue. Ospek mulu. Habis itu bokap bilang, kamu harus kuliah, cari kuliah bisnis. Oke. Memang udah kian ada sistem sama bokap Bang, ketika bokap
gua mau apa selalu kasih penawaran. Jadi gua nyari 3 kuliah tuh. Pertama Prasetya Mulia, yang kedua BINUS, yang ketiga London School, LSPR. Gue mikir-mikir kalau di BINUS jauh banget di Tangerang, di Prasmul paling deket TB Simatupang, cari aja LSPR, cewek-ceweknya cantik pak. Terus itu maksudnya bapak lu yang milih tuh? Enggak, gua. Kan gua kalau ngasih ke bokap gua tuh harus detail bang. Oh, gitu. Apa jurusannya, berapa biayanya segala detail, udah kayak ngajuin ke investor kita. Nah, akhirnya gua milih London School, bokap gua setuju. Dateng nih ke London School, bokap gue lucunya bang, gue lagi ke toilet sama bokapnya, kamu bakal seger kamu di sini dulu, ceweknya cantik-cantik, bukan tahu aja lagi kencing. Gue nggak tahu nih, gue belum tahu. Tapi ini deh, kembali lagi deh, lu itu takut, malu karena gagal, takut kepada maksudnya keluarga, family karena lu gagal, makanya lu ambil keputusan untuk minum racun, atau lu nggak tega keluarga atau orang tua lu, mereka udah keluarin biaya gede gitu ya, yang pasti bukan biaya kecil itu kan untuk masuk ke situ kan. Kalau bicara itu bang, bokap selalu bilang ke gua, nggak usah pikirin biaya. Memang ya walaupun terlepas dari biaya, jadi kekuatan yang dikasih ke bokap ke gua, terserah kamu mau kuliah di mana, bahkan ke luar negeri, selagi bapak sanggup masih sanggup. Nah, waktu gua ngajuin sekolah pilot kan pasti gua kayak proposal lagi bang. Gua ngasih 10 sekolah pilot bahkan ke waktu itu. Atau mungkin karena lu satu-satunya laki-laki kali di keluarga, makanya dia bapak lu all out sama lu. Bisa jadi. Mungkin dia sayang sama gua ya. Oh, gitu. Yakin? Enggak tahu juga sih. Sayang lah bang. Gitu ya. Gua melihat asuransinya warisannya gua semua. Bercanda. Nah, maksud gua bukan masalah biaya sih bang. Ya mungkin ada sedikit, tapi gua lebih ke arah gua takut gagal. Gua nggak terima kalau gua gagal, dan gua nggak terima omongan orang sebenarnya. Dan ada dulu gua cerita sama orang, Bang Ferdi namanya. Nah, dia yang bantu gua bang Irwan juga bantu kan dari cerita Bang Ferdi, dan Komisi Pemuda ini tidak ada satu orang pun yang nanya ke gua kenapa gua keluar sekolah pilot. Dan di situ merasa di saat gua jatuh-jatuhnya bukan gua sendiri yang berjuang bang, tapi teman-teman lingkungan sekitar, bahkan gak hanya Komisi Pemuda, keluarga besar gua tidak tanya kenapa gua keluar sekolah pilot. Dan itu membantu gua untuk tidak merasakan kejatuhan yang berkali-kali. Kalau misalnya kan lu jatuh ditanya kenapa lu jatuh, kan ya lu mengingat lagi, dan itu menurut gua yang gua tidak siap. Berarti kalau saya bilang sebenarnya ketakutan lu itu sebenarnya hanya di benak lu, hanya di pikiran lu sebenarnya. Iya betul lah, masa di benak lu kan yang takut gua. Ya maksudnya tuh gini, artinya bahwa yang ada di pikiran kita itu yang kita mikir gitu yang akan terjadi, padahal belum tentu terjadi dong. Artinya gini deh, lu udah mikir gua malu nanti dikatain orang segala macam, itu kan yang di pikiran. Siap. Dan itu tidak terjadi. Jadi artinya bahwa yang ada di pikiran kita yang menghambat kita untuk maju itu, ya itu hanya di pikiran kita. Setuju. Sebenarnya nggak ada kan begitu. Betul. Nah jadi oke, sekarang lu di London School. Nah saya tanya deh, tindakan lu saat lu jatuh itu, sekarang saya akan tanya, lu sekarang udah mikir maksudnya tuh udah mikir luas lah ya, maksudnya tuh belum. Jadi udah beda lah. Mungkin saat itu lu udah pikir beda gitu kan. Nah sekarang kalau gua tanya, benar gak sih tindakan lu waktu minum racun itu? Bicara tindakan, gua akui gua salah. Tapi bicara momentum, gua 100% benar. Karena gini bang, kenapa gua bilang momentum 100% benar? Betul. Gimana itu maksudnya tuh? Karena konsep bukan konsep, tapi lebih ke arah ketika gua keluar dari sekolah pilot, kan gua 1 tahun nih kerja sama bokap. Ternyata gua 2018 memutuskan keluar sekolah pilot. 2019 dalam sisi ya dibilang bokap stroke bang. Bokap sakit berat, sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa, bahkan ya boleh dikatakan sudah tidak bisa makan sendiri, berjalan sendiri. Dia meninggalkan sebuah perusahaan bang. Kenapa gue bilang sebuah perusahaan? Karena di perusahaan itu banyak keluarga yang hidup di dalam situ. Nah balik lagi,
gue bilang momentum itu benar karena gue 1 tahun kerja, gue udah punya kesempatan memimpin sebuah perusahaan. Bicara gue siap tidak siap, ya itu lain keputusan lah, namanya gue semua orang tidak siap lah kan. Bicara kan kesempatan, kenapa nggak diambil? Ini udah dikasih cuma-cuma bahkan kan. Makanya gue bilang selalu momentum gue keluar sekolah pilot bukan momentum gue bunuh diri ya. Momentum gue keluar sekolah pilot adalah keputusan campur tangan Tuhan terbaik dalam hidup gue. Karena 1 tahun kemudian gue nggak berpikir gue jadi, ya kalau gue selalu bilang sih jadi pengganti bokap, tapi dalam struktur organisasi gue jadi pemimpin pucuknya lah, yang memberikan kebijakan-kebijakan. Dan di situ ya kalau dibilang mau dibandingin sama teman-teman gue yang sekolah pilot, mereka ada yang udah kerja, ada yang masih training segala macam. Di satu sisi gue sudah punya tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk ya menjalani perusahaan yang dikerjakan. Jadi itulah salah satu campur tangan Tuhan terbaik yang menurut gua, lu benar Dok, momentum lu itu pas banget gitu. Oke. Artinya bahwa lu percaya nggak sih kalau saya bilang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik dan yang ya terbaik untuk Tuhan. Setuju Terbaik gitu ya. Coba mungkin kali ya kalau lu jadi pilot langsung pandemi gitu. Kalau nonjok dong. Itu masih bagus bang, gue pernah bilang sama teman-teman gue, kan gue terkenal juga gila nih. Lu gila sih. Kalau lu jadi pilot, pesawat lu jatuh pas penerbangan pertama gimana dong? Kan lebih bahaya lagi. Udah mati nggak kelihatan lagi. Artinya bapak nggak sehat gitu ya, stroke, udah nggak ada yang jalanin perusahaan kan, stres langsung itu kan. Kalau dibicara apa yang akan terjadi itu banyak banget sih sebenarnya bang. Cuman gua sampai sekarang tuh masih takjub dengan kuasa Tuhan itu. Gua dibikin jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi dalam 1 tahun gua dibikin ya seperti lo bilang on fire ya. Walaupun di tahun pertama gua jalanin perusahaan nggak semudah itu ternyata, banyak banget yang harus dipikirin, bukan hanya jual produk tapi manajemen di dalamnya gitu. Dan itu ya selalu gue bilang sama orang-orang sih bang, serahkan hidupmu sama Tuhan, Tuhan akan menentukan jalan. Ya dulu namanya anak muda ya, maksudnya bicara tentang konsep ketuhanan, ya udahlah gue ibadah aja segala macam gitu. Tapi setelah mengetahui kuasa Tuhan yang seperti itu, ya gue merubah mindset sih. Maksudnya setiap ada kejadian atau baik dalam gue senang mau gue sedih, tetap ya gue kembali kepada Tuhan gitu. Ya, mungkin kalau nyokap gue nonton ini kayaknya nggak benar sih omongan lu dong. Mungkin gue kasih tahu gitu. Ya. Tapi gini deh, ada satu poin yang gue tangkap, artinya bahwa teman-teman mungkin perlu kali ya, perlu mengetahui juga bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ya kita serahkan sama Tuhan gitu. Setuju bang. Kadang juga gitu ya, kita pengen itu, tapi itu kan belum tentu itu maunya Tuhan gitu kan. Dia akan berusaha gimana caranya supaya lu nggak masuk ke jurang itu. Jadi mungkin itu salah satunya kali ya. Mungkin kalau lu jadi pilot, entah apa yang terjadi gitu ya. Bisa jadi gue mati di penerbangan pertama gue. Ya, kemudian gitu. Perusahaan bokap lu hancur lagi, dia bilangnya nggak ada leadernya lagi kan. Nah itulah mungkin salah satu kuasa Tuhan gimana caranya supaya si Aldo ini nggak jadi pilot deh. Ini kan. Lu sadar nggak sih begitu? Sadar bang. Jadi kalau gue mikirnya gini, gue pengen banget bawa pesawat. Bukan pengen jadi pilot sebenarnya. Gue pengen banget bawa pesawat. Ya Tuhan kasih kesempatan gue bawa pesawat. Oh iya benar ya. Gue udah terbang gitu. Oh, berarti sebenarnya motivasi lu beda berarti dulu itu. Okay. Lu nggak jelas begitu. Lu hanya bawa pengen bawa pesawat doang. Emang gini bawa pesawat? Wah ribet bang bawa pesawat ternyata. Nah, gua bikinnya begini bawa pesawat. Dan fun fact-nya di bawa pesawat itu semua kerja, termasuk mulut tuh bang. Maksudnya lu ngomong sama tower tuh, ya gua kan nggak terlalu multitasking ya. Maksudnya gua ya kayak gua nyetir tuh jarang bisa ngobrol gua. Ini harus ngobrol lagi kan. Makanya gua keta-keta, hancur banget terbang gua dulu. Oke deh. Jadi apa nih teman-teman pemuda kan pengen banyak yang melihat lu lah, artinya mereka melihat wah ini si Aldo keren ya, maksudnya tuh dia bisa mimpin perusahaan gitu ya. Apa sih sebenarnya dari perjalanan secul kali ya, perjalanan hidup lu mulai dari kegagalan sampai sekarang
lu berpikir bahwa wah ini jalan terbaik untuk Tuhan, apa yang diberikan Tuhan kepada saya, kepada keluarga saya. Apa pesan untuk teman-teman pemuda deh yang mendengarkan gini? Bisa saja mungkin teman-teman pemuda ini ada mungkin saat nonton video ini lagi posisinya down, putus harapan gitu ya. Apa yang perlu disampaikan? Silakan. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih, tapi satu prinsip gue, ketika lu punya masalah jangan dipendam. Jangan dipendam. Lu cerita ke orang-orang terpercaya lu, dan orang terpercaya lu itu pasti akan bantu lu. Itu prinsip hidup gue. Termasuk ketika orang cerita sama gue bakal bantu dia. Misalnya gue punya prinsip, gue bakal cerita nih ketika ini pasti ada solusi, dan selalu berpikiran positif Bang. Pasti ada solusi, walaupun di saat itu gue tidak punya pikiran apa-apa. Gue hidup segala mati tak mau kan, mati tak bisa sebenarnya kan. Cuman yang gue pelajari bahwa ya kembali lagi, serahkan hidup sama Tuhan, cerita sama orang-orang terpercaya lu, selalu berpikiran positif dan selalu mau belajar Bang. Itu sih konsep. Selalu mau belajar ya. Selalu mau belajar tentang apapun situasi. Kalau gua bicara tentang perusahaan, gua nggak ngerti apa-apa. Bokap gua punya 5 bidang usaha, gua cuma 1 tahunya, 4-nya gua nggak tahu. Ya mau nggak mau belajar. Gua sampai jam 2 pagi belajar undang-undang apalah itu, gua nggak ngerti kan. Dia mau nggak mau selalu mau belajar, terus tingkatkan prioritas sih Bang. Lu mau ngapain di hidup lu? Ya kan? Kalau gua bicara mungkin dari lu juga, gua mau jadi orang kaya sih Bang. Mau mempunyai kebebasan. Kayak apa sih? Gua selalu punya pikiran mau mempunyai kebebasan finansial yang sebesar-besarnya. Karena ketika gua punya kebebasan finansial, gua bisa bantu orang. Itu dari dulu bokap gua selalu bilang selalu bantu orang. Ya kalau gua duitnya pas-pasan cuma bantu kan. Iya. Selalu tingkatkan prioritas hidup lu, jangan selalu lihat ke belakang, lihatnya ke depan. Bahkan nih Bang, kalau gue boleh cerita, semua kejadian-kejadian buruk gue jadikan komedi, gue jadikan hiburan buat cerita ke teman-teman. Pernah suatu ketika gue cerita ke teman gue melakukan bunuh diri tapi nggak jadi mati. Dengan jokes seperti itu teman-teman gue ketawa kan. Terus ada teman gue yang bilang, ini orang mau mati kenapa lu ketawain? Ya juga sih gue berpikir, tapi dalam konsep bahwa setiap kejadian buruk itu bukan harus dilihat jeleknya aja sih Bang, negatifnya. Bahkan gue selalu terang-terangan cerita ke orang kok, dengan gaya gue yang suka bercanda, supaya orang melihat gue bukan sebagai pribadi yang gagal. Nah, gue merubah konsep itu, gue sebagai pribadi yang bisa berkembang lah. Kalau gue bilang pribadi yang sukses, menurut gue jauh lebih sukses. Gue belum punya signature bisnis sendiri lah. Nah, ini kan bisnis masih gue jalanin dari rintisan bokap, gue jalanin. Cuman kalau gue bilang pria sukses, ya gue harus punya signature sendiri lah gitu ya. Keren. Kan lu salah satunya yang ngajarin gue berbisnis. Mantap. Oke teman-teman, tadi banyak ya cerita si Aldo ya mengenai hidupnya, kapan dia jatuh, kapan dia bangun, dan yang pasti bahwa memang kita butuh orang gitu ya. Setuju. Kita butuh orang untuk mendengarkan cerita kita atau apa yang kita alami. Kita memang butuh orang seperti itu ya. Jadi artinya bahwa pada saat kita jatuh itu ya tetap kita harus serahkan diri kepada Tuhan. Selalu tuh Bang. Betul kan? Wajib artinya, itu. Wajib. Jadi semua serahkan kepada Tuhan, karena kan kita percaya sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kita diberikan masa depan yang cemerlang oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini yang ngatur adalah Tuhan. Kita hanya berusaha gitu ya. Setuju. Kita hanya berusaha keluarkan semua kemampuan lu ya, karena kalau kita hanya bergantung kepada Tuhan tapi kita nggak buat apa-apa, Tuhan pasti bilang, aduh pusing gua, ngapain sih, menyesal kali Tuhan cipta gitu. Apa yang saya bantu lu nggak kerja gitu ya, apa yang saya bantu kan gitu. Nah dan ada satu ini yang gue suka banget dari kata-kata bokap gue Bang. Ketika lu berusaha sekuat mungkin, semampu lu, sampai lu sudah tidak sanggup lagi, percayalah alam semesta pasti akan bantu lu. Pasti. Dan itu Bang, gue pernah kejadian waktu gue ngerjain pajak. Gue nggak tahu nih pajaknya, tiba-tiba harus bayar ngurus pajak, lapor sana sini kan. Ini apaan sih kok tiba-tiba di akhir tahun ada laporan pajak gitu kan.
Ya gue cari searching di internet segala macam, gue ketemu bang. Gue baca lah segala macam, nggak ketemu. Gue udah mau menyerah, tapi Tuhan bikin kasih jalan ke gue. Lu telepon gue, lu telepon apa gitu segala macam. Oh ya gue inget, kayaknya istrinya Bang Irwan bisa ngerjain pajak. Langsung gue kabarin lu, Bang bantuin gue pajak. Dan itu maksudnya sampai titik gue mau menyerah, sampai gue udah usaha semaksimal mungkin, Tuhan pasti bantu. Ya. Dan itu. Jadi artinya ketika ada masalah jangan menyerah juga gitu kan. Jangan cepat tertutup pikirannya. Betul. Karena semua masalah pasti ada solusi keluarnya. Yeah. Banyak jalan ke Roma. Cuma kadang-kadang ketika pikiran kita ini kita nggak pakai semaksimal mungkin gitu ya. Ya makanya kita mentok. Tapi oke dong. Terima kasih. Siap. Cerita yang luar biasa menurut saya. Jadi saya berharap cerita ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman pemuda lah khususnya ya. Saya berharap ini tidak ditayangkan bang. Saya takut tuh. Ini cerita hidup yang kita perlu lihat. Kita lihat kapan lu maju, kapan lu downnya, apa usaha lu yang lu buat, itu yang diperlukan. Dan mudah-mudahan sepenggal cerita si Aldo ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih dong. Siap, terima kasih bang. Kapan-kapan kita atur waktu lagi. Boleh. Untuk podcast. Siap. Oke, thank you. Sampai ketemu. Bye bye. Bye bye.